Popeye, empowering true sharing. Shalom teman-teman semua, welcome to Popeye, podcast Pemuda Yes. We are here, empowering through sharing. Untuk kamu yang baru pertama kali berkunjung di Popeye, jangan lupa untuk follow kami di Spotify, terus juga ada di YouTube, juga ada di Instagram ya. Nah, kalian juga bisa nih, seperti yang tadi Ko Yogi udah bilang, kalian juga bisa kepoin kita di IG Yes at best_yes.sub dan juga YouTube channel Yes Best Church. Jangan lupa buat follow dan subscribe ya. Kalau misal kalian mau berbagi ide, pengalaman, dan mungkin saran, kalian juga bisa loh mengirimkan via DM Instagram atau kolom komen di YouTube. Oke, perkenalkan, nama aku Yogi Tan. Dan aku Josephine, dan di episode kali ini teman-teman, kita balik lewat Zoom lagi, karena kondisi kita sekarang pandemi ya teman-teman. Nah, karena pandeminya cukup parah waktu itu, jadi kita harus lockdown lagi, tapi kali ini namanya PPKM ya Ko Yogi kalau nggak salah. Betul, tapi teman-teman ya, meskipun lockdown atau PPKM, semangat gak boleh down ya. Nah, kali ini kita akan ngobrol seputar kehidupan di masa pandemi, teman-teman ya. Dan hari ini sudah ada CP dan Jason sebagai narasumber. Shalom. 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 Shalom C, shalom Ko. Iya. Nah, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu nih buat kedua narasumber kita, perkenalan diri dan kira-kira kesibukan di tengah pandeminya itu seperti apa? Hai, aku Evelyn. Buat kalian yang belum tahu, kerjaku, kesibukanku seharusnya adalah fotografer. Tapi karena lagi PPKM, lagi nggak bisa keluar kemana-mana, jadinya sekarang lebih ke stay di rumah aja sih. Dan ngerjain kerjaan yang bisa dikerjain di rumah, gitu. Shalom semuanya, aku Jason. Aku kesibukanku sekarang mungkin sedang kuliah dan sedang magang juga kebetulan sekarang. Gitu sih. Oke nih, kita udah kenalan nih Ko sama kedua narasumber kita pada hari ini. Nah, mungkin kita mau tanya-tanya lebih dalam lagi ya Ko ya. Pertanyaan pertama nih bisa dijawab untuk CEP terlebih dahulu dan disambung ke Ko Jason ya. Perubahan apa sih yang kalian rasakan semenjak pandemi? Perubahan semenjak pandemi ya, kalau buat aku sih yang pasti rutinitas pertama, itu berubah banget. Yang biasanya bangun, doa, langsung siap-siap kerja. Sekarang kerasanya waktu itu lebih banyak karena kan di rumah aja, jadi ya otomatis rutinitasnya berubah. Banyak waktu luang, jadi kadang juga bingung lihat drakor lah, olahraga dan lain-lain gitu. Kalau dari sisi berat badan ya, untungnya sih ini udah beda sama tahun kemarin sih. Kalau tahun kemarin kan kita benar-benar yang kaget di lockdown, terus kayak semua orang pada jual makanan, semua teman-teman kita jual makanan, jadi kayak kita coba ini, coba itu, beli di sini, beli di situ gitu. Kalau tahun yang ini, kalau PPKM kali ini, karena keluarga juga lebih aware ya, udah lebih takut juga, jadi udah nggak Gojek, nggak GoFood dan kawan-kawannya. Jadi sih ya berat badan ya, puji Tuhan masih normal-normal aja. Kalau Cio gimana? Oke. Oh, kalau dari saya sih dari segi kebiasaan sama sih, mirip lah sama CP. Jadi memang lebih banyak waktu di kamar, lebih yang dulu pasti dalam satu hari itu pasti keluar, sekarang bahkan belum tentu dalam satu minggu keluar rumah gitu. Jadi lebih banyak waktu di kamar, jadi beda aja gitu. Tapi kalau dari berat badan sepertinya saya agak bertolak belakang ya. Memang awal-awal pandemi justru saya kayak, wow, yang lain olahraga, ya cobalah ikut-ikut juga gitu. Tapi akhir-akhir ini kayak, sepertinya Gojek enak, agak tergoda ya kan. Iya. Gak bertahan lama ya ternyata. Iya. Iya. Nah, ngomongin pandemi nih ya, kita nggak berasa banget kalau pandemi itu sudah 1,5 tahun. Sudah anniversary guys, luar biasa kan? Sudah anniversary. Bener. Nah, terus pasti dong kalian menemukan fenomena unik ya selama pandemi ini. Contohnya mungkin kayak sepedahan, terus nanti ada yang jualan makanan semua, jual siomay ayam semua. Nanti hidroponik semua.
Nah, kalian ada fenomena unik yang kalian temui nggak sih? Terus juga, apakah kalian juga ikut tren-tren yang ada di corona, selama corona ini gitu? Kalau dari aku sih ya, kayak tahun lalu tuh lebih ngikutin tren ya. Kayak tahun ini mungkin karena kita udah pernah rasanya di lockdown sekali atau di PSBB kan waktu itu, jadi sekarang lebih milih-milih lah apa yang bisa dilakuin gitu. Kalau tahun kemarin keracun banget sih, mulai dari dalgona coffee kan. Oh iya benar. Kayak nyari, tiba-tiba nyari Nescafe, semua orang cari Nescafe, semua orang cari mixer. Yang aku nggak pernah pakai mixer di rumah, tiba-tiba kayak mau mixer gitu, cuman buat nyoba. Terus apalagi itu kali ya, tahun kemarin kan banyak yang kayak challenge masak, workout gitu. Jadi tahun kemarin mungkin aktivitas lebih banyak. Terus orang-orang main TikTok juga kan, tahun kemarin rame banget pada main TikTok gitu. Kalau tahun yang ini kayak nggak ada deh ya, PPKM kali ini kayak semua orang sibuk mempertahankan diri masing-masing, jadi udah nggak sibuk bikin acara kayak gitu. Kalau sepedaan aku nggak ikut karena personally nggak bisa sepedaan kayak gitu. Jadi udah ciut duluan, keluar rumah itu udah ciut gitu. Aku cuma bisa sepedaan di komplek. Kalau begitu keluar jalan ada lihat sepeda motor sama mobil, ciut kayak jadi cuma bisa nontonin orang-orang aja sepedaan asik-asik gitu. Kelihatannya cewek sepedaan sih. Waduh. Ya nih, biasanya di story aja kelihatan kalau dia sepedaan. Iya. Ada. Nah, kalau dari aku sih, sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin tren sih, karena ya sepedaan juga saya sebenarnya nggak bisa sepedaan. Bisa sih sepedaan, tapi rodanya harus 3 ya. Aduh. Terus hidroponik juga nggak tertarik sama alam, jadi ya kayak nggak, memang notice tapi nggak tertarik, maksudnya nggak sampai ngikutin gitu. Kalau hal unik yang banyak aku temuin mungkin lebih ke kuliah kali ya, karena aku juga masih kuliah dan kuliahnya jadi dipindah online gitu di rumah. Jadi dulu kuliah itu yang paling takut pas kuis, mungkin pas ujian, tapi sekarang banyak banget tugasnya gitu. Memang nggak kelihatan ada ujiannya sih, tapi tugasnya kok numpuknya banyak banget ya. Ya gitu sih. Yang sebagai sesama mahasiswa saya paham. Saya sangat paham ini. Katanya ini hari ini ada 2 kubu deh, ada kubu mahasiswa sama kubu sudah lulus gitu ya. Aduh, kelihatan umurnya kali ya. Aduh. Tolong. Jangan gitu sih, nggak apa-apa sih. Josephine selama pandemi ini ada fenomena unik yang kamu bisa lihat? Kalau aku sendiri sih malah campuran nih campuran dari CEP dan Ko Jason. Saya juga nggak bisa naik sepeda, jadi saya nggak mengikuti yang itu sepeda-sepeda. Cuman saya sangat mengikuti tren-tren yang dalgona. Saya juga termasuk salah satu yang beli mixer karena dalgona gitu kan. Dan untuk sebagai seorang mahasiswa, iya saya merasakan setiap hari itu tugas gitu. Jadi mahasiswa di masa pandemi ini sangat menghargai yang namanya waktu liburan. Bener-bener gak ada tugas, udah bener-bener me time gitulah kok. Kalau dari aku sih selama pandemi itu ya sih yang berubah. Itu yang berubah. Iya. Kalau Ko Yogi sendiri, apa ada yang berbeda? Yang berbeda ya? Apa ya yang berbeda? Ya mungkin kebiasaan juga iya. Terus juga di rumah terus kan, bosen banget. Jadi pelampiasannya apa, makan, nyemil gitu kan. Terus juga, iya apa yang bisa dikerjain, jualan makanan juga kayak gitu. Mungkin fenomena unik yang aku temui ya itu ya. Jadi jualan makanan itu. Sepedahan enggak suka keluar juga, enggak takut. Ya kan, orang sepedahan sampai ke luar kota, ke Malang, ke Pandaan. Iya. Kayak gila sih orang-orang ini kayak keren banget gitu. Tapi kalian ini nggak sih ngerasa nggak selama pandemi kayaknya check out yang oren-oren tuh jadi semakin sering nggak? Terus belinya kayak iya bener Cik. Iya. Bener Paul. Tuh kayak dulu udah yang nggak jelas absurd kayak apa ya, kemarin tuh sempet beli kan itu loh kayak apa ya nama bahasa Indonesia, entongnya nasi itu loh.
Oh. Nah, itu kan kalau biasa kan ya cuman baru biasa gitu kan. Kemarin tuh ada yang lucu, jadi kayak kepala ikan gitu. Jadi kalau kita taruh dia otomatis nutup gitu loh. Sebenarnya sih, habis aku beli terus aku kayak merasa kenapa, bagaimana, Impulsif buying ya jatuhnya ya. Terus kan lihatnya lucu, apalagi kalau lihat di TikTok tuh, Shopee haul apa, udah. Guys, aku ingin pandemi ini cepat berakhir supaya aku tidak membuang-buang uang sia-sia. Keracunan TikTok ternyata CP ya. Benar. Nah, teman-teman kita udah bahas nih tentang apa rutinitas yang berubah atau mungkin apa hal-hal yang baru yang kita temui gitu semenjak pandemi. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan berikutnya nih. Pandemi ini pastinya membuat kita ini semakin berhambat ya. Kayak Ko Jason dan CEP tadi juga sempat bilang kalau misalnya ke pekerjaan itu nggak seperti sedia kala yang dulunya CEP aktif bekerja sebagai fotografer, sekarang harus benar-benar di reschedule semua, dan Ko Jason yang mahasiswa itu harus benar-benar melakukan kuliah itu secara online di rumah aja. Apakah hal ini mengurangi yang namanya produktivitasnya Ko CEP sama Ko Jason dengan adanya pandemi ini? Kalau produktivitasnya menurutku pasti ya, semua walaupun yang kerja atau yang kuliah pasti, karena contohnya aja ya, aku bayangin kayak aku lihat adekku yang sekolah online di rumah. Kayak kalau dulu kalau misalnya sekolah kan bangunnya pagi, terus harus mandi, sarapan, siap-siap karena perjalanannya jauh dan segala macam. Sekarang enggak, mandi, celananya tetap pakai celana rumah, tinggal atasnya aja pakai seragam, terus langsung tinggal buka ting gitu. Kayak butuh 5 menit, 10 menit doang gitu. Jadi otomatis produktivitas juga berubah. Kayak yang kerja, apalagi yang biasanya langsung siap-siap kerja, terus kerja lembur sampai malam, belum kalau ketemu orang, ada kegiatan pelayanan dan lain-lain, pasti kan sampai rumah udah malam, udah capek, udah tinggal istirahat aja. Sekarang nggak capek-capek karena nggak ada kegiatannya. Jadi ya kalau produktivitas menurutku sih ya memang pasti terganggu. Cuman tetap sih kita harus membiasakan diri kita buat produktif. Karena nanti ketika situasi udah better, biar kita tuh nggak kaget gitu. Kayak badannya kita juga nggak kaget gitu. Karena kan bahaya lah menurutku juga kalau misalnya kita di rumah terus mager ya, kayak nggak ngapa-ngapain, nggak ngerjain apa-apa, cuman rebahan lihat film atau apa. Ketika nanti kita harus keluar, ketika kita kembali ke rutinitas kita yang biasanya, nanti jadi sakit, jadi gampang capek gitu. Sebagai mahasiswa gimana sih Om? Kalau dari saya sih mungkin kelihatannya job desk-nya nambah gitu, dari pelayanan, dari kuliah apalagi lebih banyak tugasnya. Tapi kalau aku pikir-pikir lagi kayaknya waktu yang kayak tadi CP bilang yang dulu buat siap-siap buat perjalanan itu sebenarnya sudah kepotong kan. Jadi bangun paginya juga nggak sepagi dulu. Terus apalagi kasur saya di sebelah meja belajar gini ya kan. Jadi tinggal langsung berdiri, langsung duduk, langsung sudah siap gitu. Tapi kalau mungkin tipsnya supaya nggak mager, kalau dari aku sih coba belajar ambil tanggung jawab sih. Jadi ya tahu gitu, oh ini tanggung jawabku. Jadi setidaknya walaupun aku bangun mungkin bisa lebih siang, tapi ingat harus ada tanggung jawab yang harus selesai gitu. Ya gitu sih. Iya, mantep banget. Kalau dari CEP nih Ko, tadi kan kita udah dengar dari Ko Jason tentang tips and triknya. Mungkin dari CEP ada tips and trik gak ya buat teman-teman yang mungkin produktivitasnya menurun gitu, menurun? Sebenarnya aku sendiri itu kalau waktu awal-awal PPKM ya, jadi kan kayak biasanya kerja, terus tiba-tiba PPKM lagi nih, pasti ada 1-2 hari di mana kayak wah istirahat gitu kan. Awal-awalnya masih kayak gitu. Cuman setelah itu mulai kerasa nih, ini memang ya, ini harus diakui perbedaan usia dengan kalian ini yang menjadikan kalau kebagian rebahan tuh badannya malah sakit semua guys. Jadi bersyukurlah kalian yang masih bisa menikmati rebahan berjam-jam. Karena kelihatannya kalau dengan usia rebahannya semakin banyak, kita semakin begel-begel, mulai pasang koyok lah, salon pas kanan kiri gitu. Jadi kalau aku tuh punya top 5 priority. Jadi kayak pagi tetap harus bangun pagi. Maksimal jam 7 tuh aku pasti tetap akan bangun walaupun gak ada kegiatan. Terus bisa ambil waktu doa, sama beres-beres kamar. Itu penting guys. Kalau kamu gak beres-beres kamar di pagi hari, kamu akan ngerasa muaker seharian.
karena kayak kamu nggak ngelakuin apa-apa, kayak bangun terus kayak udah nggak ada kegiatan nih, aku tidur aja atau aku lihat film aja gitu. Tapi kalau kamu beres-beres kamar pagi-pagi, kamu buka jendela apa, kamu akan ngerasa kayak oke nih apa yang harus tak kerjain, apa yang harus tak lakuin gitu. Terus breakfast pagi, terus habis itu karena waktu luang banyak ya, itu kayak kalian tinggal bagi sendiri sih mau ngapain. Kalau aku sih pasti akan tetap workout sih, karena kalau enggak pegel guys, itu pegel Linu dan kawan-kawannya nanti datang, jadi harus mau nggak mau workout. Terus kalau enggak ya nonton film, dan aku tuh selalu set alarm, jadi kayak kalau misalnya nonton film ya, aku akan batasin, kayak misalnya aku batasin berapa lama, 3 jam. Aku set alarm nih, timer gitu 3 jam. Kalau timerku udah bunyi ya mau nggak mau aku bangun dulu dari ranjang, ngelakuin hal yang lain, atau kayak sekedar apa deh, mungkin kayak ngecek kerjaan atau apa yang masih dikerjain. Kalau nggak ada ya udah, terus kayak mandi atau apapun. Jadi jangan sampai kamu tuh di satu tempat yang sama, ngelakuin hal yang sama, terus kamu nggak nge-timer dirimu. Karena nonton film itu, apalagi kalau kalian nonton serian, mulainya pagi, selesainya besok pagi guys. Kan udah nggak sadar itu tiba-tiba kayak loh kok udah pagi ya gitu. Jadi kayak harus di timer sih supaya kalian tetap punya kegiatan yang lain. Oke, jadi penting banget ya untuk punya goal dan juga harus dibatasin waktunya ya. Biar semuanya itu terorganize dengan baik. Mantap banget. Nah, kita next ya ke topik selanjutnya ya kan. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang pandemi, itu kan selain perubahan secara kebiasaan, secara pola hidup gitu ya, kalian notice nggak sih kalau misalnya pandemi ini kayak apa ya, bikin kita tuh anxiety gitu, bikin kita tuh resah gitu ya. Mungkin contoh ekstrimnya awal-awal pandemi nih, itu kan kita masuk Indonesia tuh mulai corona itu kapan ya? Maret ya? Iya. Maret kok. Maret tahun kemarin. Kayak kita masih masih deny gitu kan, nggak mungkin, kena tolak angin beres gitu kan. Awal-awal masih ingat nggak sih? Bener, Indonesia kuat gitu kan ya. Indonesia kuat, nggak mungkin corona masuk Indonesia. Nah terus sekarang kan udah parah banget ya kan, sampai dimana kayak kita merasa kayak ini sudah nggak ada setiap hari men, ya nggak sih? Nah Ya, terus juga nanti ada yang bangkrut dan sebagainya. Nah apakah kayak hal-hal ini di pandemi ini membuat kalian khawatir lah kayak gitu untuk CEP dan Jason? Mungkin bisa Jason dulu deh dari sisi seorang mahasiswa muda. Waduh, iya kalau kekhawatiran pasti ada lah ya kok. Walaupun nggak ada COVID pun ya pasti tetap ada kekhawatiran. Mungkin kekhawatiran apa kok mahasiswa nih? Waduh, tentang mungkin kalau dari aku pribadi sih masa depan ya, tentang karir, bentar lagi juga ya kan kuliah berarti sebentar lagi masuk dunia kerja gitu kan. Terus jodoh juga sepertinya masih belum terlihat ya. Aduh. Mungkin pendengar POPY ya yang lagi tinggal langsung aja begini. Iya. Tapi tambah COVID ini tambah semakin parah gitu. Kan aku juga lagi magang kan. Kapan hari juga mungkin sebulan yang lalu temanku sebelah kursiku, sebelah bangkuku itu kena COVID dan dia baru ngabarin besoknya pas dia nggak enak badan. Jadi dia masih masuk pas itu. Tapi ya itu semakin khawatir pasti ada gitu sih. Iya. Terus kalau misalnya CEP gimana CEP? Kekhawatirannya apa nih di pandemi ini? Kelihatannya namanya kekhawatiran tuh kita dalam pandemi atau enggak benar Jason sih kayak selalu ada. Cuman kalau di pandemi pun kelihatannya kekhawatiran tahun lalu sama tahun sekarang juga beda. Kalau tahun lalu tuh bener-bener kaget ya, kayak kalau aku kerjaan kan fotografer nih. Tahun kemarin tuh luar biasa kagetnya. Tiba-tiba harus di lockdown. Maksudnya kayak ya nggak lockdown sih, istilah Indonesia kan kayak PSBB gitu kan. Terus semua harus pending. Nggak ada nggak pending. Jadi waktu itu Maret tahun kemarin itu musim wisuda. Jadi Maret itu bener-bener tanggal wisuda tuh banyak. Jadi kayak jadwal kerjaan tuh udah banyak. Sampai yang lumayan kewalahan tahun kemarin kayak nyari, ada fotografer lain nggak yang bisa cover gini-gini dan segala macam. Terus tiba-tiba pengumuman kan pemerintah dar PSBB. Semua minta reschedule karena dari kampusnya mau reschedule kan jadwal wisuda.
wah panik, mulai dari vendor, fotografer, studio, semua kebaya itu panik. Kayak kita nggak tahu, nggak pernah ngadepin, jadi kita nggak tahu harus kasih terms and condition yang gimana gitu. Ya udah oke, kita lepasin nih, boleh di reschedule sampai akhir 2021. Kita mikirnya kayak gitu, kan kita mikirnya cukup lah, pasti udah selesai. Kayak orang-orang kan tahun kemarin estimasi kayak Juli Agustus nih udah selesai nih gitu, jadi kita undur. Itu pun banyak yang maksudnya kayak kerepotan karena dari pihak studio, dari pihak apa itu susah banget gitu ngaturnya buat ngasih jadwal baru dan lain-lain. Kekhawatirannya pada waktu itu kerjaan dan harus di rumah aja. Fotografer nggak bisa, waktu itu pikirannya adalah nggak bisa nih di rumah aja, gimana caranya kita bisa kerja kalau kita di rumah aja, nggak mungkin, nggak bisa dibawa pulang, nggak bisa dikerjain di rumah gitu loh. Cuman ya inilah Tuhan tuh luar biasa sih, maksudnya kayak yang buat aku sekarang mungkin nggak sekhawatir tahun kemarin, sekarang lebih nggak deg-degan gitu ya, karena ketika tahun kemarin pun di saat yang semua orang susah, di saat semua orang tuh panik, dan aku nggak akan pernah menyangka ternyata Tuhan tuh punya cara lain buat kita tuh bisa tetap kerja. Tahun kemarin tiba-tiba kayak nggak sampai 1 bulan lockdown deh, nggak sampai 1 bulan PSBB, musim nih virtual photoshoot. Semua orang virtual photoshoot. Kayak aduh, itu tuh baru pertama kali aku ngalamin namanya kalau misalnya ada orang bilang, oh kita kejatuhan rezeki nih dari surga, itu tuh namanya rezeki dari surga, karena nggak masuk akal. Bahkan nanya aku sebagai fotografer, foto dari komputer kayak ya nggak mau lah, resolusinya lo jelek dan segala macam dan lain-lain. Tapi kan pada saat itu semua orang nggak punya kegiatan di rumah tuh bosen banget. Jadi akhirnya mereka mungkin kayak pengen nyoba nih virtual, atau mungkin ada event-event tertentu kayak mereka ulang tahun, terus ada juga yang lagi pregnant dan lain-lain yang memang mereka nggak bisa keluar, jadi mau nggak mau cara mereka untuk ngabadiin momennya mereka ya lewat virtual. Itu kebantu banget dari April sampai kapan dia tuh masih musim, dari April sampai September mungkin. Yang awalnya cuma coba-coba moto teman-teman sendiri, tiba-tiba jadi kerjaan, tiba-tiba yang literally dari pagi sampai malam nggak pernah lepas dari laptop. Jadi kayak ngerasa, wih itu di luar kata bersyukur. Bahkan kalau aku bisa ngitung ya, rasanya aku job keluar sama aku job virtual itu kalau di rapel gitu mungkin banyak aku job virtual waktu kemarin hari. Dan banyak blessing in disguise pada saat-saat kayak gitu sih. Jadi kalau khawatir menurutku wajar, apalagi sekarang ya. Kelihatannya yang kayak tadi Yogi bilang, yang kena itu mulai deket ke kita gitu. Terus kayak tiap hari mungkin kita dengar suara ambulan, atau ada berita kayak di story, di apa, orang nyari plasma darah, orang nyari obat, orang apa. Itu lumayan pressure sih. Bahkan aku kayak di tahun kemarin aja aku kehilangan satu temen gitu, yang usianya nggak jauh beda dari aku. Padahal kan dulu kayak semua orang bilang, oh yang kena nih orang tua, kalau nggak orang tua nggak mungkin meninggal dan lain-lain gitu. Nyatanya temanku nggak ada, nyatanya temanku meninggal bahkan tanpa gejala. Apa ya namanya kalau nggak salah, hyporexia atau apa gitu. Jadi dia tuh kena tanpa gejala, jadi dia tuh kena tapi nggak demam, nggak apa, tiba-tiba malam tuh sesak nafas, terus pagi udah nggak ada. Dalam sehari itu? Iya, dalam 1 hari. Wah. Dan memang tempatnya juga dia nggak di kota sih, dia nggak di Surabaya atau Jakarta, dia agak di tempat yang jauh. Jadi ketika dia sesak apa, dia juga nggak berpikir apa-apa, nggak berpikir, mikirnya kayak besok deh ke rumah sakit gitu, ke kota. Ternyata nggak ketolong. Jadi pagi itu dia udah nggak ada duluan, dan pas dites ternyata COVID. Gitu. Jadi ya kayak gitu-gitu membuat semakin khawatir, iya. Tapi lagi kita kan anak-anak Tuhan gitu. Kalau kita fokus sama khawatiri kita nggak bisa lihat pasti kalau Tuhan tuh tetap pegang hidupnya kita masing-masing. Karena kayak fokusnya kita ke khawatir doang nih, kayak oh ini masalah nih, nggak bisa kerja nih, aku nggak bisa kuliah nih online nih, nggak ada uang nih, gimana dan lain-lain. Mungkin kayak mikirnya kayak gitu. Mungkin bagi kalian yang kuliah juga pasti banyak lah hal-hal yang kalian ngerasa kayak, wah masa aku dari awal masuk kuliah nih nanti jangan-jangan sampai lulus juga tetap online nih. Nggak ada teman-teman baru, nggak ada kayak apa ya, aku sih mikirin kayak sekolah kalau nggak ketemu kan nggak mungkin, nggak bisa kenalan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kerja gimana, koneksinya selama kuliah tuh nggak ada gitu kan. Yang biasanya kalau mungkin zaman Yogi sama aku ya, kayak teman-teman kuliah tuh penting banget, karena begitu kita lulus, wah mereka ini kayak
koneksi kita buat dapat kerja gitu. Jadi aku ya sadar kayak tadi Cio bilang kan, untuk karir dan masa depan pasti khawatir, pasti. Karena masa yang sekarang jauh lebih sulit daripada masa yang dulu. Tapi aku yakin kok Tuhan tuh pasti kasih hikmat ke setiap kita. Mau yang kerja kayak Yogi sama aku, sama yang pendengar-pendengar PPY yang lain, yang kuliah juga, pasti dikasih hikmat lebih, kreativitas yang lebih. Jadi kita tuh bisa beradaptasi sama situasi kayak gini. Gitu guys. Mungkin dari Yogi. Iya, kalau aku sih sama ya sama CP ya. Maksudnya kalau tahun lalu yang meninggal mungkin yang jauh-jauh ya. Tapi kalau yang sekarang itu kan yang deket sama aku, yang mungkin kayak tetangga, terus juga saudara sepupu juga kemarin sempat kena COVID gitu kan. Terus sama lagi ya, terus kayak kakak kelas meninggal, terus kayak nggak nyangka ya, maksudnya kan dia kan masih umur segini, padahal kapan hari, maksudnya kayak tahun lalu sebelum COVID baru ketemu, tapi kalau sekarang sudah nggak ada, dipanggil Tuhan kayak gitu, kayak sedih banget, khawatir juga gitu kan. Terus sesimpel mungkin PPKM gitu kan, diperpanjang lagi, bener nggak ya CB ya? Kalau misalnya dulu yang kemarin 3 Juli sampai tanggal berapa ya, tanggal 20-an, diperpanjang sampai tanggal 25 atau akhir-akhir Juli deh, diperpanjang lagi sampai 9 Juli. Luar biasa, itu kayak memang khawatir banget ya. Tapi Rasanya kayak di PHP gitu ya, kayak kita ditanya, 9 Agustus kok, by the way. ya bulan depan kita ketemu, bulan depan nggak bisa nih, kelihatannya bulan depan lagi. Iya, betul. Jadi kayak apa ya, kayak ya semacam di PHP, percintaan di PHP, pekerjaan pun juga gimana nih, deg-degan nih gitu kan. Korban PHP mulu perasaan gitu. Kalau Josephine gimana Josephine? Iya, mungkin terputus ya Josephine ya. Halo, iya, mungkin aku tadi sempat terputus ya. Kalau misalnya sekarang udah bisa mendengar lagi, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah disampaikan nih berbagai macam kekhawatiran yang dialami gitu. Mungkin teman-teman Popeye juga yang mendengarkan juga merasakan hal yang sama gitu loh. Kalau terlalu banyak berita negatif di sekitar kita dan situasi dan kondisi yang memang gak mengenakan gitu. Nah, gimana sih cara menghadapi rasa khawatir yang secara tidak sengaja itu pasti ada di dalam hatinya manusia gitu. Di hatinya teman-teman Popeye itu pasti timbul rasa khawatir gitu. Gimana sih cara mengatasinya? Mungkin bisa dari Ko Jason atau CEP dulu, terserah, silakan. Wah, Kalau dari aku sih menghadapi rasa khawatir itu ada 2 sih kalau aku. Yang pertama cari Tuhan. Otomatis kan kita semua ini sampai hari ini ada dan masih sehat, bisa dengar PPY dan bisa join. Pastinya kita sadar kalau Tuhan tuh nggak pernah lepas tangan sama hidup kita. Jadi apapun yang terjadi di hidup kita, entah kita khawatir atau kita mengalami masa yang berat atau kita memang lagi susah pada masa kayak gini, yang pertama harus kita lakukan itu cari Tuhan. Karena mungkin orang bisa kasih kita bantuan, tapi nggak ada yang bisa kasih kita kedamaian hati. Betul banget. Tuhan yang bisa gitu. Karena kalau kamu khawatir, walaupun dibantu 10 orang pun loh, kamu tuh tetap merasa khawatir. Pasti. Walaupun orang-orang bilang sabar ya, ini pasti berlalu lah dan lain-lain. Mungkin kita di sini juga akan ngomong kayak yang sabar, semua ini masa berat ini juga akan lewat. Tapi nggak ada yang bisa kasih kedamaian di hati kita gitu loh. Jadi harus cari Tuhan. Cuman Dia yang bisa kasih kedamaian di hati kita. Kedua, kalau aku bersyukur juga sampai hari ini punya support system yang kuat. Dalam artian keluarga, teman, pasangan mungkin. Itu selalu ada dan selalu saling nguatin gitu. Karena kalau kita sendirian di dunia ini ngelewatin masa yang kayak gini, walaupun kita berserah ke Tuhan pun kita pasti tetap takut. Walaupun kayak kita nggak khawatir nih udah dikasih kedamaian sama Tuhan dan lain-lain, kita pasti tetap butuh yang namanya orang lain buat kita ajak bicara, buat ajak diskusi, buat ajak komunikasi gitu loh. Selama orang itu positif, selama support system kalian ini, inner circle kalian itu kuat, mereka akan terus ingetin kalian bahwa yuk cari Tuhan yuk, bareng-bareng yuk, supaya kita tuh bisa dapat kedamaian. Yuk saling nguatin yuk, masa susah ini pasti lewat, saling bantu, saling doain. Itu lama-lama rasa khawatirnya akan mulai kependam, mulai kayak oke nih, pasti bisa dilewatin. Aku punya Tuhan, aku punya keluarga yang sayang, aku punya teman-teman di sekitarku yang support, bisa. Kayak gitu sih kalau dari aku.
Support JO system mungkin bisa jadi kayak Komsel lah ya. Bisa dari Komsel juga otomatis. Dan kalau aku boleh bilang sih khawatir tuh wajar loh. Jadi jangan sampai sungkan buat ngomong. Kadang ada orang yang ngerasa kayak, ntar aku terlihat lemah nih, aku khawatir atau apa. Atau mungkin kalian lagi ngelewatin, bukan khawatir aja, bisa jadi kalian tuh lagi ngelewatin sesuatu yang berat banget buat kalian. Entah dalam kerjaan, entah dalam kuliah, dalam karir, aku nggak tahu. Itu it's okay untuk kalian tuh admit kayak, aku lagi ngelewatin masa yang susah nih, atau keluarga aku ada yang sakit nih, apa butuh bantuan doa, butuh apa. Mungkin doa itu kayak kelihatan hal kecil loh, tapi itu bisa jadi efek yang besar gitu ketika kita didoain orang lain gitu. Jadi buat kalian yang lagi dengerin PPY, join Komsel ya. Wow, ya benar. Tapi Komsel itu benar-benar menguatkan loh, Coach. Kayak secara tidak langsung sharingnya teman-teman yang ada di Komsel itu benar-benar kadang itu mungkin nggak saat itu relate, tapi kayak dalam kita menjalani minggu itu ada aja yang tiba-tiba kayak kita diingatkan, oh iya ya ini kayaknya sharingnya si A bilang waktu itu kita harus tetap kuat, harus tetap bertahan sama Tuhan, tetap bersandar sama Tuhan, dan itu bikin kita kayak refresh lagi, terus kayak iman kita itu seperti diperbarui terus gitu loh. Benar sih, Komsel teman-teman. Oh, Pak Jason, mungkin punya cara sendiri untuk mengatasi rasa khawatir. Iya. Wah, iya, ini menarik sih. Soalnya, ya memang masa pandemi jadi masa yang nggak menentu gitu kan. Dulu kita sudah nggak menentu, sudah punya kekhawatiran, sekarang lebih nggak menentu lagi. Dan yang aku tangkap sih selama ini, kita manusia itu sebenarnya nggak bisa tahu tentang masa depan. Kita itu cuma bisa biasanya memprediksi masa depan. Kalau ada yang main saham mungkin tahu ya, teman-teman PPY atau teman-teman di sini. Kita cuma bisa memprediksi gitu, kira-kira apa yang terjadi ya, nebak-nebak gitu. Dan ketika masanya menjadi tidak menentu kayak gini, prediksi kita jadi tidak sama dengan kenyataan yang terjadi gitu. Malah membuat kita semakin khawatir, semakin besar kekhawatiran itu. Gimana caranya? Ya kalau dari aku, yang menurut pengalamanku nggak ada yang bisa sih buat mengalahkan kekhawatiran yang besar itu selain damai dari Tuhan yang turun ke kita. Entah itu dari kita doa, entah itu dari kekuatan, dari katanya JP tadi juga, dari teman-teman, dari orang tua, dari keluarga, dari teman-teman Komsel juga, jangan lupa join Komsel lagi ya kan. Tapi intinya kalau kita mau bawa ke Tuhan, kalau kita mau biarkan Tuhan bertata dalam kita, jadinya damai itu akan jadi lebih besar dari kekhawatiran itu. Dan cuma itu yang bisa membuat kita nggak fokus pada kekhawatiran, kayak katanya JP gitu sih menurutku. Jadi intinya damai. Gitu. Oke nih, selanjutnya Niko, kita akan masuk ke next section. Di sini temanya adalah gimana sih? Tadi kan kita udah ngomong soal khawatir, ngomong soal hal-hal yang nggak menentu yang terjadi selama pandemi ini, dan juga pandemi itu erat kaitannya sama perubahan. Nah, manusia pada dasarnya itu nggak siap sama perubahan. Entah itu perubahan yang lebih baik atau perubahan yang lebih buruk. Dan mostly di pandemi ini kayaknya perubahan yang buruk-buruk dan situasi dan kondisi yang memang nggak mengenakan itu datang semua ke kita gitu kan. Menurut CEP dan Ko Jason sendiri, seberapa penting sih harapan dalam Kristus itu dalam menghadapi situasi yang nggak menentu dan sulit ini? Kalau dari aku ya, pasti penting deh. Harapan tuh pasti penting. Karena kalau kita kehilangan harapan, kita nggak punya apa-apa lagi. Kita nggak bisa jalanin hidup ini lagi gitu. Itu sih yang membedakan kita juga sama orang-orang yang di luar gitu. Kita tahu dan yakin pasti bahwa apapun yang dirancangkan Tuhan untuk hidupnya kita tuh rancangan yang baik. Walaupun kita di tengah-tengah pandemi kayak gini, kita lagi susah. Mungkin terutama ya, menurutku di pandemi yang paling ngefek adalah masalah ekonomi kan. Pasti kita ngerasa berat.
dan ngerasa nggak menentu, nggak tahu ini kapan endingnya gitu. Kayak kita nggak bisa lihat, kayak nggak ada yang janjiin 2 bulan lagi nih bertahan ya selama 2 bulan, atau 1 tahun lagi nih bertahan nih selama 1 tahun. Itu nggak ada yang bisa janjiin kita itu. Tapi kita bisa berpegang sama satu hal, kan udah bilang rancangan Tuhan tuh rancangan yang baik. Kalau memang kita harus melewati semua hal yang kayak gini, berarti Tuhan tuh tahu kita mampu melewatinya. Itu yang pertama. Jadi menurutku pastinya penting banget punya harapan. Yang kedua, kalau menurut aku sih ya, jangan sampai kita salah taruh pengharapan. Jadi kan Joseon bilang punya harapan kan sama Tuhan. Nah itu semua yang dengerin di sini harus tahu, berharap itu harus sama Tuhan. Kenapa? Yang nggak berubah ya cuma Tuhan gitu loh. Segala season, segala waktu, segala tahun, mau zaman dulu sampai zaman sekarang, mau pandemi nggak pandemi, yang nggak berubah itu cuma Tuhan. Ya, kalau kita bersandar, kita menaruh pengharapan ke sesuatu yang nggak kekal, ke sesuatu yang mudah berubah, kayak manusia, uang, kesehatan, apapun itu. Kalau kita bersandarnya sama itu, kita akan gampang kecewa, gampang ngerasa takut, gampang ngerasa khawatir, karena itu terus berubah. Mungkin banyak dari kalian yang ngerasa, oke, selama aku punya uang, aku masih bisa ngelewatin pandemi ini. Nyatanya ketika sakit pun, nyari obat susah, uangnya kalian 1 gudang itu lo nggak bisa beli, kalau emang obatnya nggak ada. Apalagi yang kemarin tuh sempat ramai nyari plasma darah kan. Aku lihat orang-orang, nyari oksigen sama plasma darah. Itu bener-bener ya, aku tuh sampai bantuin temanku nyari oksigen, teleponin satu-satu tempat itu, dan dengar jawabannya orang tuh bilang, Mbak, sorry Mbak, udah nggak ada, beneran nggak ada. Besok gimana Pak? Ya dicoba aja besok datang ke sini, tapi nggak bisa janji. Itu tuh kayak apa ya? Kayak ngerasa uang yang kita punya itu bahkan nggak ada harganya gitu loh. Karena orang yang kita, maksudnya kayak barang yang kita mau beli tuh nggak ada. Terus apalagi plasma darah dengan semua persyaratan yang kayak gitu susahnya, bukan cuman kayak nyari golongan darah O, nyari golongan darah A, enggak, persyaratannya tuh banyak banget guys. Jadi nyari yang sesuai kriteria itu susah banget. Pertama susah, kedua belum tentu orangnya mau. Siapa yang mau? Kayak kamu harus ke rumah sakit lagi, atau kamu ke tempat donor darah, kamu harus keluar dari rumah. Sedangkan kamu sendiri tahu kamu habis kena terus sudah sembuh. Itu kan kayak susah gitu loh, kayak minta tolongnya tuh susah. Ada juga temanku yang punya kasus hal yang sama, dia nyari plasma darah buat mamanya, diminta 150 juta. Karena cuma satu orang itu tok yang punya. Wow. 150 juta? 150 juta. Gila nggak? Wow. Itu benar-benar apa ya, mencari keuntungan. Kalian tahu nggak kalau orang lain itu pun kayak dapat plasma darah itu, terus kalian harus bayar lagi buat ngetes darah itu tuh cocok atau enggak. Itu bayar loh guys. Untuk ngambil plasmanya di darah itu tuh bayar. Itu nggak gratis. Aku kira itu kayak giveaway, kayak siapa yang Iya, sukarela. Iya kan, namanya manusia kan harus bantuin manusia ya gitu kan. Iya. Beberapa ada sih yang sukarela, tapi kadang tuh nggak sama spesifikasi yang diminta. Apalagi yang susah, kapan hari itu ada, kalau nggak salah ada temen cari, udah darahnya AB-nya tuh aku nggak tahu positif atau minus atau apa gitu. Udah gitu persyaratannya banyak, harus ini, harus itu, harus sudah vaksin, harus apa. Wih itu kayak biasanya kalau aku ngupload story sekali, paling nggak ada 2-3 orang yang jawab, ini rasanya ada di sini, kamu coba kontak orang ini. Itu nggak ada yang jawab. 3 hari aku upload, nggak ada 1 orang pun yang jawab. Kayak aku sampai, ini nggak ada orang yang punya darah kayak gini atau gimana, aku tuh sampai nggak tahu gitu loh. Cuman nyatanya nggak nemu. Dan akhirnya kayak aku nggak tahu juga, akhirnya nemu di mana aku juga nggak tahu. Rasanya kayak minta bantuan SS atau apa gitu deh. Gitu. Tapi memang susah gitu, dan di situ kita tuh baru sadar kalau uang yang kita punya, harta apapun, koneksi pun yang kita punya itu nggak bisa selamatin kita. Nah kalau kayak gitu gimana? Maksudnya kayak kalau kita nggak berharap sama Tuhan, kita nggak nyandarin hidup kita ini ke Tuhan, siapa yang bisa bantu gitu loh? Karena orang pun kayak temanmu, kamu punya teman 1000 deh, atau kamu punya koneksi sampai ke orang paling kaya, orang paling tinggi, dan apapun itu gak ada efeknya gitu loh ternyata. Gak bisa tolong kamu gitu. Jadi itu sih menurutku pengharapan itu tuh paling penting, dan harus banget buat berharapnya tetap ke Tuhan. Supaya kita bisa ngelewatin pandemi ini sehat, nomor 1, dan waras, nomor 2. Betul. Penting banget ya sekarang itu kesehatan dan kewarasan ya. Itulah sebabnya kita harus berpengharapan sama Tuhan gitu ya. Benar. Iya.
Banyak yang sehat tapi nggak waras juga kok. Iya benar. Kalau Jason gimana Jason? Kalau dari saya, iya menarik sih sebenarnya tentang pengharapan, karena ya kalau Alkitab bilang kan pengharapan itu kayak sauh gitu ya. Sauh itu jangkar gitu yang menahan kita, yang menahan perahu itu supaya dia nggak kemana-mana pas lagi parkir gitu ibaratnya. Ya tapi Tuhan kita itu Tuhan yang penuh janji sebenarnya. Tapi jangan lupa di balik janjinya Tuhan itu ada perintahnya Tuhan. Dan ketika kita sudah nggak punya pengharapan lagi, gimana caranya kita bisa melakukan perintahnya Tuhan? Perintahnya Tuhan itu nggak gampang loh. Kayak jangan cuma membunuh, tapi membenci saudaramu itu juga sudah termasuk membunuh gitu kan. Itu gak gampang banget gitu. Dan ketika kita sudah hilang pengharapan, kekuatan apa yang kita punya supaya kita bisa melakukan itu gitu kan. Karena itu kalau kita mau percaya pada Tuhan, kalau kita mau berpengharapan sama Tuhan, itu akan ada kekuatan yang kita punya akhirnya buat melawan itu, melawan kekhawatiran kita, melawan ketakutan kita, melawan apapun yang coba kita selesaikan gitu. Gimana caranya supaya bisa punya pengharapan itu? Kalau dari aku sih harus percaya kalau Tuhan yang sama yang sudah menyertai kita itu adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita. Tuhan yang sama yang sudah melewatkan kita dari masalah, dari persoalan, dari bahkan masa-masa kelam kita adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita melewati masalah, melewati masa kelam yang akan datang dalam hidup kita. Kalau kita percaya akan itu, maka sauh itu, pengharapan itu, jangkar itu akan jadi kuat. Gitu sih, kalau menurutku. Oke. Jadi penting banget ya, maksudnya berpengharapan sama Kristus itu ya. Nah, sebagai penutup teman-teman, waduh, gak berasa ya, udah di penghujung acara loh nih. Nah, sebagai penutup teman-teman ya, mungkin Jason, mungkin CEP punya pesan-pesan nih buat pendengar Popeye. Dari Jason dulu aja mungkin. Oh, kalau dari saya mungkin ya kayak tadi itu sih, percaya punya pengharapan sama Tuhan seperti jangkar itu. Jadi percaya pada Tuhan yang sama, yang dulu sudah menyertai kita, akan menyertai kita. Kalau kita mungkin masih belum punya pengalaman gitu ya sama Tuhan, ya percayalah kalau mungkin ini sudah saatnya kita merasakan Tuhan secara pribadi gitu. Bukan dari orang lain kita rasakan, tapi sekarang kita yang jalan sama Tuhan dan nantinya akan terus berjalan sama Tuhan gitu sih. Miliki pengharapan aja. Oke, kalau CEP? Kalau dari aku sih, yang pertama mungkin jangan berlarut-larut dalam kekhawatirannya kalian gitu. Kan tadi kayak gitu udah bahas, khawatir tuh wajar dan pasti kita semua di segala sisi, mau kita itu pekerja, mau kita tuh yang punya bisnis, mau kita tuh mahasiswa, mahasiswi, itu pasti semua punya kekhawatiran yang berbeda. Tapi jangan sampai kamu tuh tenggelam di kekhawatiranmu gitu loh. Karena hidup ini itu harus tetap jalan. Kalau mungkin yang suka sepedaan nih misalnya, namanya kalian kalau ngayu sepeda, kalian udah naik nih di sepeda roda 2 loh ya. Kalau roda 4 kalian nggak ngayu juga nggak akan jatuh gitu. Kalau di sepeda roda 2, kalau kalian nggak ngayu, kalian tuh pasti kehilangan balance, pasti jatuh ke kiri, jatuh ke kanan gitu loh. Atau ketika kalian ngerem mendadak pun kalian bisa jatuh dari sepeda gitu loh. Jadi kalau aku bisa kasih pesan ke kalian, tetap ayuh sepedanya, walaupun berat, walaupun susah, mungkin jalannya geronjalan, jalan itu mendaki, mungkin susah, mungkin kayak jalannya itu kecil, kayak kalian tuh nggak yakin bisa lewat atau enggak, tapi kalian tetap jalan tuh jauh lebih better daripada kalian di tempat dan kalian tuh kehilangan balance kalian. Buat yang agak nih, ya kalian tuh tetap harus jalan. Kalau bisa lari ya lebih baik, kalau nggak bisa ya jalan. Kalau nggak bisa jalan pun kalian masih bisa merangkak. Yang penting kalian tetap moving, jangan di tempat itu terus. Kalau sekarang pandemi ini mungkin susah buat kita semua, mungkin berat dalam apapun, mungkin dalam kuliah, dalam apa tuh terasa berat, kayak kok nggak selesai-selesai nih, kok nggak ada jalan keluar, kok jalan buntu nih. Bahkan di jalan yang buntu pun, depan, belakang, kiri, kanan kalian nggak bisa lewat, Tuhan tuh masih bisa angkat kalian dari atas.
tangan Tuhan tuh nggak pernah kurang panjang, telinga Tuhan tuh nggak pernah tertutup buat setiap doa kalian. Yang pasti kalian harus tetap jalan. Karena kita semua tuh punya tujuan di hidup ini. Dan tujuan ini kita tuh nggak berakhir cuma karena pandemi ini. Dan nggak dipending dan nggak di-pause. Dalam artian kalau Tuhan bilang ke kita, muridkan semua bangsa jadi muridku. Itu nggak di-pause cuma karena Tuhan pandemi nih Tuhan. Nggak bisa. Karena aku nggak bisa keluar rumah, jadi aku nggak bisa kerjain apa-apa. Enggak. Dan berkat yang Tuhan kasih, mau itu secara materi, mau itu secara kedamaian atau apa, itu juga nggak dipending karena pandemi guys. Tuhan nggak pernah bilang kalau ada pandemi berarti berkat kalian tuh tak stop. Berarti kalau selama pandemi kasih sayangku ke kalian tuh ikut ke pos, ikut PPKM, nggak ada. Di Alkitab nggak ada. Yang ada tuh jangan khawatir terus 365 kali, yang berarti kita nggak boleh khawatir setiap hari. Janji Tuhan udah pasti, tadi Jawa juga udah remind, janji Tuhan tuh udah pasti. Perintah Tuhan kita tetap harus jalanin. Kayak misalnya ya tetap akan ada konsul online, tetap ada ibadah-ibadah yang lain. Kalau kalian punya waktu dan kalian ngerasa kayak nganggur nih, ngapain? Join aja. Atau lihat aja video streaming di YouTube banyak dari BES. Kalian bisa tontonin satu-satu. Acara PPI juga udah beberapa kali, kalian masih bisa liatin. Yang penting tetap harus jalan. Hidup kalian nggak boleh berhenti di sini, dan aku berharap kalian juga bisa bilang ke teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian, supaya mereka nggak terus-menerus berhenti di titik ini. Karena ketika kalian berhenti ya di titik ini, kalian terus akan melihat kayak susah nih, susah, nggak bisa. Orang lain loh yang nggak bisa, aku yang nggak bisa. Orang lain ya berhenti kerja, banyak yang di PHK, nggak akan bisa aku cari kerja, aku tuh fresh graduate, aku nggak akan bisa dapat kerjaan, orang-orang yang kerja aja dipecat kok gini, masa pandemi mana ada yang mau terima karyawan baru dan lain-lain. Selama kalian membatasi diri kalian sendiri, sama dengan kalian membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kalian. Kalian bisa hidup dengan sehat sampai hari ini, itu loh bukan karena kalian. Banyak teman-temanku yang nggak pernah keluar rumah sama sekali. Kayak aku lebih sering keluar waktu kemarin-kemarin, waktu foto, waktu apa. Bahkan aku tuh pernah loh guys, ini salah satu hal yang aku kayak belum pernah cerita di mana. Aku tuh pernah satu ruangan 4 jam. Ternyata orang itu tuh COVID. Dan aku nggak tahu. Iya, beneran. Kayak kita tahu nih, jadi dia tuh batuk pilek, tapi dia tuh nggak bilang. Jadi ini photoshoot gitu ya. Terus satu orang ini tuh batuk pilek, dan dia itu nggak bilang, bahkan ternyata dia itu demam dikit gitu loh. Padahal kita semua tuh udah di swab H-1 photoshoot gitu, dan hasilnya tuh negatif. Jadi kita kayak udah waktu itu kayak yakin. Cuman aku tuh kayak ngerasa entah kenapa hari itu aku tuh biasa ya kalau foto terus kayak susah ngomong kan. Kalau bayangin ya kalian tuh aku fotografer terus pakai masker double, aku ngomong apa, orang yang tahu foto tuh nggak dengar guys. Kayak kiri hadap kiri, hah ya apa gitu, kayak gitu. Terus biasa tuh tak copot terus aku kayak kiri gitu. Tapi hari itu tuh enggak, aku tuh ya nggak tahu kenapa aku tuh nggak kepikiran juga. Cuman aku tuh kayak males karena kayak tanganku kayak bukan kamera, terus kayak kiri terus kayak tolong ngomong no kiri gitu. Dia nggak cepat masker, pulang tiba-tiba area ini tuh sakit malamnya, terus dia swab malam itu juga terus positif. Satu semua yang ada di situ tempat itu kita tuh sampai swab tiap hari selama 7 hari guys. Mungkin kalian kalau sempat lihat storyku kayak tiap hari aku kok swab ya karena aku takut guys. Terus aku tuh bahkan ya pulang ke rumah, untungnya hari itu aku pulang ke rumah aku sampai misahin diri loh. Jadi aku tuh tidur di ruang keluarga gitu pakai kasur lipat supaya kayak aku jauh dari keluarga. Aku nggak lepas masker sama sekali. Lepas masker tuh pas mandi doang. Terus aku makan pun nggak waktu yang bersamaan sama mereka. Jadi mereka makan, terus mereka udah selesai baru aku makan, dan aku cuci sendiri. Saking takutnya aku kayak, itu setiap hari ya. Baru pertama kali aku tuh swab, terus itu deg-degan kayak, aduh ya apa ya. Terus kayak tak liatin terus. Jadi susternya tuh kayak, nggak apa-apa nanti diambil aja. Nggak apa-apa sus taruh situ aja, saya mau lihat gitu. Kayak aku tuh takut pol. Karena kayak 4 jam aku di ruangan yang sama sama orang itu, dan orang itu nggak maskeran. Jadi kayak wis gak bisa ngomong waktu itu kayak deg-degan, terus kayak bisa ngomong kayak tiap hari itu aku wih luar biasa sih, aku kayak nggak sampai nggak bisa tidur guys. Terus ternyata enggak, semua yang photoshoot hari itu nggak ada yang positif. Gila, kayak aku nggak bisa ngomong, bagiku tuh lah bukan Tuhan ya, nggak mungkin lah, siapa lagi. Orang kayak katanya kan varian baru tuh pas-pasan aja tuh nular. Kalau gitu kita satu ruangan tertutup selama 4 jam. Kayak aku tuh setiap hari tes itu deg-degan, nggak hari ini besok ini positif, nggak besok lusa ini pasti positif. Terus karena kekhawatiran,
yang namanya orang khawatir ya dan kepikiran, aku tuh jadi kerasa-kerasaan. Aku kok ngerasa hidungku buntu ya. Wah, tenggorokanku panas sih kayak gini. Kok aku nggak bisa ngerasain ini makanan asin apa manis ya? Padahal ternyata mamaku masak iga sayang. Dan emang gak asin, makanya aku kayak, tapi kan masih kayak parno gitu loh. Kayak malam-malam tuh aku ngerasa kayak, mati tenggorokanku kering. Minum air panas. Mau air panas minum terus diuap dan segala macam, apapun tak coba gitu loh. Namanya orang khawatir ya, padahal ya ternyata enggak, sehat-sehat aja. Itu karena gitu loh, kalau kita terlalu khawatir dari pikiran tuh jadi badan kita tuh kayak Jadi halu jadinya tetap. iya, jadi kayak terus aku ngerasa ya, aku kayak ngerasa gila ini deg-degannya itu kayak ngalang-ngalain. Aku kayak seumur hidup nggak pernah sedeg-degan itu gitu loh. Padahal dia tahu kalau misalnya kena pun masih bisa sembuh. Tapi kan udah kayak nggak mau, aku nggak mau kena gitu, kayak nggak mau gitu. Tapi kayak, aduh itu melelahkan. 7 hari yang paling melelahkan di hidupku, dan nggak berani keluar ketemu orang, nggak berani apapun. Kayak aku tuh kayak di rumah terus kayak, wih kepikiran pagi bangun terus kayak ngeliatin chat sama grup yang itu kan kayak, wih mereka gimana nih tesnya ini, ada yang positif nggak nih gitu, oh negatif hari ini, besok nih gimana nih, besok gimana gitu. Bahkan kayak nggak kepikiran kalau swab itu mahal yang kita harus lakuin 7 hari itu, kayak nggak kepikiran. Kayak yang penting pokoknya negatif, pokoknya aja positif. Sampai aku tuh nggak mau pulang loh, aku tungguin tahu hasil tes itu di situ, saking aku takutin. Dan aku hasil tes pun kan biasanya kalau tempat itu kan nunggu kan kayak ada orang-orang lain. Aku tuh menjauhkan diri, aku takut aku nih nyebarin virus. Itu melelahkan guys. Tapi ya itu aku tahu kalau kita tetap jalan sesuai prosedur lah, kita ikutin apapun lah. Kayak banyak kan mungkin orang-orang dan mungkin kalian kayak tahu kayak, oh ini peraturan ini wes absurd banget lah, nggak jelas. Mungkin yang kerja apalagi kayak sebentar PPKM diundur lagi. Tapi harus ingat loh guys, di Alkitab itu tertulis kita tuh juga harus menghargai, menghormati pimpinan kita, entah itu di gereja atau entah itu di negara kita. Kalau misalnya diputuskan seperti itu, ya pasti itu tuh hal yang terbaik. Ya udah dilakuin aja, mau gimana lagi, kayak kita nih siapa gitu. Kalau emang kita mau hal yang berbeda, ya please kita usaha keras supaya kita jadi orang-orang di pemerintahan gitu, supaya kita bisa kasih dampak yang berbeda. Tapi kalau enggak, ya udah dijalanin aja, dilakuin yang terbaik. Disuruh pakai masker ya pakai masker, double ya wes oke, double gitu. Kayak kalau kamu ngerasa nggak enak badan, ya silahkan tes supaya kamu tuh jangan sampai jadi pembawa masalah di hidup orang lain gitu loh. Jangan kamu tuh nggak bawa berkat, kamu malah bawa COVID, kan ya kasihan gitu loh. Kalau kita jadi berkat buat orang lain, ya jadi berkat lah. Di masa kayak gini tuh loh, banyak hal yang kita salah lakukan gitu loh, ngasih kekuatan orang, bantu orang upload story ya, itu kayak jadi berkat gitu loh buat mereka. Banyak orang-orang yang di luar sana tuh banyak yang butuh pertolongan dari kita, entah kita ngasih sembako atau ngasih makanan pun loh. Ada temanku, oke ini terakhir sebelum aku ceritain ke kalian, ada temanku yang bahkan tuh bilang di rumah itu, temanku di Jakarta, terus dia tuh bilang sampai di depan rumah dia, ya memang karena dia lumayan cukup ya, lumayan gede, banyak orang tuh datang kayak bahkan tuh bilang bukan minta uang loh, minta nasi sama lauk. Aduh. Jadi dia tuh nggak minta uang dan nggak minta sembako, cuma minta nasi sama lauk buat hari itu. Sampai temanku tuh akhirnya kayak, karena satu keluarga kan nggak pernah keluar rumah juga dan lain-lain, mereka tuh kayak bikinin di tempat lain, kayak mbak-mbak itu ditaruh di situ buat masak kayak banyak gitu, terus buat dibagi-bagi. Itu pun tuh kayak nggak cukup gitu loh, kayak orang yang butuh sama yang mereka bisa kasih itu nggak cukup. Jadi kayak sebenarnya sekarang ini harusnya kita nggak, ya tadi aku bilang kan jangan berdiam di titik yang sama, kita harus tetap jalan. Karena banyak orang yang butuh pertolongan kita, banyak orang yang butuh kekuatan dari kita gitu. Banyak orang yang mungkin nggak sekuat kita gitu dalam pengharapan ke Tuhan. Nah kita tuh jadi saluran tangan buat tolong mereka gitu loh. Kalau kita dikasih kesehatan yang baik, berarti Tuhan mau kita ngelakuin sesuatu buat mereka. Dan kalaupun kita mungkin ada dari kalian yang udah pernah kena pun dan kalian udah bisa survive, itu juga suatu kekuatan loh buat orang lain. Darahnya kalian tuh berharga guys. Darah kalian tuh sangat berharga, dan jangan sampai kalian pasang harga 150 juta ya guys. Jangan. Oke, jadi ya harus tetap jalan. Kalau misalnya biasanya tetap jalan loh. Masa kalian nggak tetap jalan? Masa hidupnya kalian di situ-situ aja doing nothing gitu loh? Harus tetap jalan. Semua tuh pasti bisa kalau ada maunya. Kalau orang nggak mau, pasti ada alasannya. 100.000 alasannya. Tapi kalau orang mau, pasti ada caranya.
Konser aja bisa online. Sekarang kita bikin Popeye juga bisa online. Jadi kalian juga pasti bisa tetap kerja, bisa tetap kuliah, bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Dan jangan lupa jaga kesehatan diri sendiri sama orang-orang yang mengenai kalian. Gitu guys. Ih, mantep banget memang ya. Josephine, kita nih nggak salah loh Mantap. sumber. Ya kan? Let's go. Ya yang penting tadi Benar. katanya. Benar, sangat memberkati ya gue ya. Kenapa? Halo Josephine. Sangat memberkati kok. Iya banget, Halo. luar biasa. Iya, tadi kalau misalnya ngomongin sama CEP ya, jangan khawatir ya teman-teman ya. Teman-teman Popeye, jangan khawatir, tetap berpengharapan dalam Tuhan ya. Tetap gerak ya, jangan stuck di situ dan jangan lupa untuk jadi berkat. Gitu ya, bener ya Josephine ya? Benar. Benar kok, benar banget. Dan tadi kita udah mulai dari pertama nih ngomongin soal pandemi itu sendiri, gimana rutinitas kita 100% berubah gitu ya, mulai dari yang biasanya offline terus tiba-tiba langsung full online nih. Betapa itu mungkin nggak mengenakkan kita sampai pada tentang kekhawatiran itu sendiri gitu loh. Ternyata khawatir itu katanya CEP yang aku highlight manusiawi kok teman-teman Popeye. Tapi yang penting adalah gimana kita itu mau bersandar nih sama Tuhan sebagai juru selamat, karena seperti yang Coach Jason tadi bilang, Tuhan itu sama dulu dan yang akan datang, Tuhan itu pasti akan beri bantuan terus kepada kita gitu kan ya kok ya. Nah teman-teman Popeye, sampai di sini dulu nih pembahasan kita kali ini. Dan teman-teman Popeye kira-kira terberkati nggak sih dengan sharing session dan podcast kita di episode kali ini? Nah, kalau misalnya teman-teman punya pengalaman yang serupa, teman-teman bisa banget sharing di kolom komen YouTube Yes Best Church atau via DM Instagram @best_yes.sub. Jadi teman-teman bisa kirim sharing kalian, pengalaman kalian, atau mungkin masukan kalian juga bisa. Biar Popeye ini semakin lebih mantep lagi ke depannya. Mantap. Ya, dan jangan lupa untuk follow dan subscribe ya teman-teman ya. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten Popeye selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman, nggak berhenti-hentinya kita mengingatkan ya, nggak bosan-bosan untuk jaga kesehatan dan ikut Komsel ya. Nanti Oh iya. ya, teman-teman. Bener-bener. Lihat aja di Instagramnya Yes Surabaya. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya teman-teman ya. See you and God bless you. See you. God bless you. Popeye, empowering true sharing.